Rasakan aku ini ada diri. Nah, kemudian iri. Nah, ini lagi. Hah? Ini ya, tetangganya karena rajin bekerja, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah. Kita iri. Apalagi pernah ada sikutan. Orang yang iri, gitu, yang mudah iri, yang tertanam di dalam dirinya nih, dia iri itu. Penyakitnya tuh macam-macam, Pak. Pencernaannya rusak. Karena setiap ada orang yang dikenal dan dia itu berhasil, selalu berongkol itu. Jadi pencernaan dan hatinya menjadi masalah. Ini iri. Kalau orang 3 tahun terus-menerus sukanya iri saja, bahkan orang yang dia tidak kenal pun akan dia iri, Pak. Ngajar itu, sok dia, sok anu tadi ini. Ada rasa iri, sifat iri. Karena dia sudah bangun tuh sifat-sifat seperti itu, ya. Jadi orang yang iri begini itu tidak pernah mau mengalah biasanya. Nanti juga akan melahirkan tipu daya kebohongan. Apalagi sekarang. Coba lihat tuh. Oh, karena tetangganya betul-betul punya, betul-betul bisa, betul-betul tentrem, rumah tangganya tidak pernah ribut, dia pamer di sosmed karena iri, ditampilkan motivasinya karena iri dengan temennya. Kebohongan-kebohongan dia akan upload. Ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Dia menampilkan yang wah-wah tidak sesuai kenyataan. Ada nggak yang begitu? Santri kampung nggak ada lah. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Ya. Dia menampilkan hal-hal yang semua, yang supaya dia dipuji oleh orang lain. Tetapi padahal di dalam dirinya kemeropok. Dia melakukan itu karena dia benci, iri dengan saudaranya, iri dengan tetangganya, iri dengan temannya, bahkan yang nggak kenal pun diiri, dia buat tandingan tuh. Ini kan aneh itu. Apa yang akan terjadi pada orang seperti itu? Tidak pernah bahagia. Otaknya masalah, hatinya masalah, perutnya pasti kaku dan mudah marah. Hebat kan? Sifat iri ya. Buah kan nanti kalau benturan cari dukun sana sini santet aja temennya gitu kan. Padahal ini aduh, suatu hal yang mubadir, suatu hal yang sia-sia. Oleh karenanya agama apapun melarang orang untuk bersifat iri. Karena dia selain merusak orang lain, dia akan merusak pikirannya dia, otaknya dia. Yang ini bisa timbul kanker otak, yang bisa timbul kepalanya itu sakit yang nggak hilang-hilang, yang nggak jelas arahnya, dicek dokter nggak ketemu, tekanan darah tinggi enggak, tekanan darah rendah enggak, gitu. Ada kanker otak, ada sumbatan enggak, penyakitnya apa? Aku kena santet, disantet si A, si B, ini masalah, ya. Ini bisa terjadi karena iri tadi. Atau dongkol, Pak. Jadi orang yang dongkol itu hatinya juga masalah. Pencernaannya juga masalah. Maka ini penting. Ya, kalau jenengan sebagai praktisi nanti, selain menganalisa dari pola makan, itu analisa dari sifat. Itu bisa jenengan lihat kebiasaan orang, cara duduk, cara menyapa kita, cara berkedipnya, itu akan bisa kita lihat. Cara penampilannya, gitu, atau bersentuhannya dengan rekannya, itu akan kelihatan. Orang ini begini nih, pantas masalahnya ini. Nah, jenengan harus bisa memberikan pengobatan titik balik. Pengobatan titik balik biasanya disandarkan kalau seorang muslim banyak istighfar, rajinin sholat. Nanti minum air putih, sebelum minum air putih harus sholat dulu. Nah kayak gitu, itu obatnya kayak gitu nih, untuk menghilangkan daripada jiwa. Jadi harus bisa mengikat jenengan, Bu, Pak, nanti pagi-pagi habis sholat subuh, tolong nih
bahwa air ini hangat ini atau obatnya ini, mohon kepada Allah nanti ya, merendahkan diri yang paling rendah. Itu salah satu. Harus diikat dengan disiplin-disiplin seperti itu. Itu psikologisnya akan mulai terperbaiki nanti untuk menghantam, mengikis daripada sifat-sifat yang ada. Jadi saya ulangi, sifat iri akan bisa merusak otak. Bisa kanker otak, tumor otak, penyumbatan di otak, sakit kepala yang gak ujung pangkalnya gitu kan, dan merusak sistem pencernaan. Ya karena iri aja, ketemu yang di luar aja gak gini, ketemu di TV aja bisa iri ya Pak, gitu. Kurang ajar itu artis apa ya, negatif baca otak, padahal gak kenal. Nah itulah hati-hati itu, kan ada kan yang begitu, ada Pak, gitu. Ini berbahaya, oke? Paham sampai situ? Mungkin dari dua ada Pak yang tanyakan tuh. Ini psikologis